Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Dian Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Oracle Academy, yaitu materi ke-15, Database Programming with SQL dengan judul Membuat Tampilan. Tujuan pembelajaran ini akan membahas 1. Mencantumkan tiga penggunaan untuk tampilan dari titik data administrator. 2. Menjelaskan dan dari perspektif bisnis, mengapa penting untuk dapat membuat dan menggunakan subset data yang diturunkan dari satu atau beberapa tabel. 3. Membuat tampilan dengan atau tanpa alias kolom dalam subquery menggunakan satu tabel dasar. 4. Membuat tampilan kompleks yang berisi fungsi grup untuk menampilkan nilai dari dua tabel. Mengambil data dari tampilan. Tujuannya itu adalah luangkan waktu Anda sebentar untuk melihat kembali apa yang telah Anda pelajari selama sebagai seorang siswa Akademi Oracle. Betapa mudahnya untuk menjelaskan apa yang Anda ketahui kepada orang yang belum mengikuti kelas ini. Apa Anda harus berbangga diri pada diri Anda sendiri? Tingkat pengetahuan yang Anda peroleh hanya dipahami oleh beberapa orang saja. Sekarang, bayangkan diri Anda sebagai administrator database bisnis. Apa yang Anda lakukan ketika seorang manajer meminta Anda untuk mengambil dan memasukkan data menggunakan database perusahaan? Jangan membuatnya terlalu rumit. Saya hanya ingin dapat menyiapkan laporan tentang semua operasi kami. Haruskah karyawan ini memiliki akses ke semua data perusahaan? Bagaimana mereka menjalankan perintah yang membutuhkan ketentuan join? Apakah bijaksana untuk mengizinkan input data dari siapapun? Ini adalah pertanyaan yang Anda sebagai DWA perlu tahu bagaimana cara menjawabnya. Di bagian ini, Anda akan belajar cara membuat tampilan, presentasi virtual dari tabel yang disesuaikan untuk memenuhi persyaratan pengguna tertentu. Tampilan seperti tabel adalah objek database. Namun, tampilan bukan tabel nyata. Tampilan adalah representasi logis dari tabel yang ada atau sudut pandang lain. Tampilan tidak mengandung data sendiri. Tampilan berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel dapat dilihat atau diubah. Tabel di mana tampilan didasarkan disebut tabel dasar. Tampilan adalah query yang disimpan sebagai pernyataan select dalam kamus data. Select view employee, as select employee ID, first name, last name, email from employees, where employees ID between 100 dan 124. Mari kita coba. Pertama kita connect sysdba, lalu create user, karena ini materi ke-15, kita buat adit 15 atau nama Anda 15, identify by UAS. Beri hak akses kepada adit 15. Lalu connect ke usernya. Kemudian kita membuat tabel. Saya sudah letak filenya SQL1 di data D. Kita hanya perlu memanggilnya dengan cara Nah, setelah tabel terbuat, kita bisa cek ini ya. Mari kita cek lagi. Nih, employee ID.
Udah ya. Mari kita coba. Create view employees as select employee ID, first name, last name, email from employees where employee ID between 100 and 124. Error from employees. View create. Mari kita lihat view yang udah kita buat tadi. Select bintang from view employees. Yes. Oh, di antara 100 dan 124. Berarti kita bikin tabel view employee berdasarkan employee ID yang nilai ID-nya tuh di antara 100 dan 124. Maka ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam tabel itu. Ada 7 orang. Mengapa menggunakan tampilan? Tampilan membatasi akses ke data tabel dasar karena tampilan dapat menampilkan kolom selektif dari tabel. Tampilan dapat digunakan untuk mengurangi kompleksitas mengeksekusi query berdasarkan pada pernyataan select yang lebih rumit. Misalnya, pembuat tampilan dapat membuat pernyataan gabungan yang mengambil data dari beberapa tabel. Pengguna tampilan tidak melihat kode yang mendasarinya atau cara membuatnya. Pengguna mengetahui tampilan berinteraksi dengan database menggunakan query sederhana. Tampilan dapat digunakan untuk mengambil data dari beberapa tabel, memberikan kemandirian data bagi pengguna. Pengguna dapat melihat data yang sama dengan cara yang berbeda. Tampilan memberi akses ke data untuk kelompok pengguna sesuai dengan izin atau kriteria khusus mereka. Membuat tampilan. Untuk membuat tampilan, sematkan subquery dalam pernyataan create view. Udah ya, kita coba tadi nih kan pakai create view. Create view. Sintak pernyataan tampilan adalah sebagai berikut. Create orally press force neo force view alias subquery with check option constraint with read only constraint dan constraint. Membuat tampilan or replace, menciptakan kembali tampilan jika sudah ada. Force, membuat tampilan apakah tabel dasar ada atau tidak. Neo force, membuat tampilan hanya jika tabel dasar ada. View name, menentukan nama tampilan, alias menentukan nama untuk setiap ekspresi yang dipilih oleh query tampilan. Subquery, apakah pernyataan select lengkap? Anda dapat menggunakan alias untuk kolom dalam daftar select. Subquery dapat berisi sintaks select yang kompleks. With check option, menentukan bahwa baris tetap dapat diakses oleh tampilan setelah memasukkan atau memperbarui operasi. Constraint, apakah nama tersebut ditetapkan untuk constraint check option. With read only,
Pastikan tidak ada operasi DML yang dapat dilakukan pada tampilan ini. Contoh membuat tampilan. Create or replace. View Euro countries. Oh, dia bikin ini view Euro country. View Euro country. Belum dibuat ya? Where location like Europe. Select from Euro country, order by country name. Where location like Europa. Berarti dia masukkan nama negara yang berada di Eropa. Capitol, Paris, Berlin. Saint here, Saint Petersburg. Panduan untuk membuat tampilan. Subquery yang mendefinisikan tampilan dapat berisi sintaks select yang kompleks. Untuk alasan kinerja, subquery menentukan tampilan tidak boleh mengandung kuasa order by. Kuasa order by paling dapat ditentukan saat Anda mengambil data dari tampilan. Anda dapat menggunakan operasi or replace untuk mengubah definisi tampilan tanpa harus menghapusnya. Atau memberikan kembali hak objek yang sebelumnya diberikan kepadanya. Alias dapat digunakan untuk nama kolom di subquery. Fitur create view. Dua klasifikasi pandangan digunakan, sederhana dan kompleks. Tabel ini merangkum fitur-fitur dari setiap tampilan. Tampilan sederhana. Tampilan yang ditunjukkan di bawah ini adalah contoh tampilan sederhana. Subquery memperoleh data hanya dari satu tabel dan tidak berisi fungsi gabungan atau fungsi grup apapun. Karena ini adalah tampilan sederhana, operasi insert, update, delete, dan merge yang mempengaruhi tabel dasar mungkin dapat dilakukan melalui tampilan. Tampilan sederhana. Nama kolom dalam pernyataan select dapat memiliki alias seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Perhatikan bahwa alias juga dapat dicantumkan setelah pernyataan select, pernyataan create view, dan sebelum subquery select. Tampilan sederhana. Hal ini memungkinkan untuk membuat tampilan apakah tabel dasar ada atau tidak. Menambahkan kata force ke pernyataan create view akan menciptakan tampilan. Sebagai DWA, operasi ini dapat berguna selama pengembangan database, terutama jika Anda menunggu hak yang diperlukan untuk objek yang dirujuk untuk diberikan segera. Opsi force akan membuat tampilan meskipun tidak valid. Opsi non-force adalah default saat membuat tampilan. Tampilan rumit. Tampilan rumit adalah tampilan yang dapat berisi fungsi dan gabungan grup. Contoh berikut ini membuat tampilan yang memperoleh data dari dua tabel. Fungsi grup juga dapat ditambahkan ke pernyataan tampilan kompleks. Mengubah tampilan. Untuk mengubah tampilan yang ada tanpa harus menghapus lalu membuatnya kembali, gunakan opsi or replace dalam pernyataan create view. Tampilan lama digantikan oleh versi baru. Contoh, create or replace view Euro country. Ini yang tadi ya, yang Eropa. Sepertinya itu saja yang 5.1. Mari kita lanjut ke 15.2. 15.2 membahas tentang operasi dan tampilan DML. Pernyataan dan tampilan DML. Operasi DML insert, update, dan delete dapat dilakukan pada tampilan sederhana. Operasi ini dapat digunakan untuk mengubah data dalam tabel besar yang mendasarinya. Jika Anda membuat tampilan yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi yang dibatasi menggunakan kuasa where, pengguna masih dapat
melakukan operasi DML pada semua kolom tampilan. Misalnya, tampilan yang ditunjukkan di sebelah kanan dibuat untuk manajer Departemen 50 dari database karyawan. Maksud dari pandangan ini adalah untuk memungkinkan manajer Departemen 50 untuk melihat informasi tentang karyawan mereka. Create view depth 50, Departemen 50, from copy employee, where Departemen ID sama dengan 50. Berarti yang memiliki nomor Departemen ID 50. Nih yang dikeluarkannya. Mengontrol tampilan. Dengan menggunakan tampilan sebagaimana dinyatakan, hal ini memungkinkan bagi informasi insert, update, dan delete untuk semua baris dalam tampilan. Bahkan jika ini menghasilkan sebuah baris yang tidak lagi menjadi bagian dari tampilan. Ini mungkin bukan apa yang dimaksudkan DBA ketika tampilan dibuat. Untuk mengontrol akses data, dua opsi dapat ditambahkan ke pernyataan create view, yaitu with check option dan with read only. With check option, tampilan ditetapkan tanpa with check option. Dengan menggunakan view employee ID 124, diubah departemennya menjadi Departemen ID 90. Pembaruan berhasil meskipun karyawan ini sekarang bukan bagian dari tampilan. With check option, memastikan bahwa operasi DML yang dilakukan pada tampilan tetap dalam domain tampilan. Upaya apapun untuk mengubah nomor departemen untuk setiap baris dalam tampilan gagal karena melanggar constraint with check option. Perhatikan pada contoh di bawah ini bahwa constraint with check option diberi nama view Departemen 50 check. Tampilan with check option. Sekarang, jika kita mengubah baris dalam tampilan yang akan membawanya keluar dari domain tampilan, kesalahan akan dikembalikan, yaitu ORA 01402 with view with check option where close violation. Tampilan with read only. Opsi with read only memastikan bahwa tidak ada operasi DML yang terjadi melalui tampilan. Setiap upaya untuk menjalankan pernyataan insert, update, atau delete akan menghasilkan kesalahan karena dia with read only. Pembatasan DML. Tampilan sederhana dan tampilan kompleks berbeda dalam kemampuannya untuk memungkinkan operasi DML melalui tampilan. Untuk tampilan sederhana, operasi DML dapat dilakukan melalui tampilan. Untuk tampilan kompleks, operasi DML tidak selalu diizinkan. 3 aturan berikut harus dipertimbangkan saat melakukan operasi DML pada tampilan. Pembatasan DML. Anda tidak dapat menghapus baris dari tabel dasar yang mendasarinya jika tampilan berisi salah satu dari berikut ini. 1. Fungsi group. 2. Klase group by. 3. Kata kunci distinct. 4. Kata kunci round num. Pseudo column. Anda dan 5. Kolom yang ditentukan oleh ekspresi. 6. Tidak menyertakan kolom null di tabel dasar. Mari kita lanjut ke 15.3. Pada 15.3, kita akan membahas tentang mengelola tampilan.
Menghapus tampilan. Karena tampilan tidak mengandung data sendiri, menghapusnya tidak mempengaruhi data dalam tabel yang mendasarinya. Jika tampilan digunakan untuk menjalankan insert, update, atau delete pada data di masa lalu, perubahan tersebut ke tabel dasar tetap ada. Menghapus tampilan hanya menghilangkan definisi tampilan dari database. Ingat, tampilan disimpan sebagai pernyataan select dalam komus data. Hanya pembuat atau pengguna dengan hak istimewa drop any view yang dapat menghapus tampilan. Sintaks SQL untuk menghapus tampilan adalah drop view name. Drop view. Kita bikin apa namanya tadi? Create view employee. Drop view employees. Drop. Nah, telah berhasil dihapus. Maka kalau kita cari, ini ya tadi, itu tidak ada. Tampilan sebaris. Tampilan sebaris juga disebut sebagai subquery dalam class form. Anda menyisipkan subquery dari class form sama seperti jika subquery adalah nama tabel. Tampilan sebaris umumnya digunakan untuk menyederhanakan query kompleks dan menghapus operasi join dan memadatkan beberapa query menjadi satu. Seperti ditunjukkan dalam contoh di bawah ini, class form berisi pernyataan select yang diambil dari data seperti pernyataan select. Data yang dikembalikan oleh subquery diberi alas D dan kemudian digunakan sama dengan permintaan untuk mengembalikan kolom yang dipilih dari kedua sumber permintaan. Analisis top N adalah salah satu operasi SQL yang digunakan untuk menentukan peringkat hasil. Penggunaan analisis top N berguna ketika Anda ingin mengambil 5 catatan teratas atau catatan top N dari kumpulan hasil yang dikembalikan oleh query. Query analisis top N menggunakan tampilan sebaris untuk mengembalikan kumpulan hasil. Anda dapat menggunakan row num dalam query Anda untuk menetapkan nomor baris ke kumpulan hasil. Query utama kemudian menggunakan row num untuk memesan data dan mengembalikan 5 besar. Pada contoh di atas, tampilan sebaris pertama memilih daftar nama akhir dan tingkat perekrutan karyawan. Select last name here date from employee. Kemudian, tampilan sebaris dari tahun tertua hingga yang terbaru. Baiklah, sepertinya itu saja di materi 15 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.